Ya, baik. Kita beranjak sejenak. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanang jasewana pujaca pujani anang eta manggala mutamang. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang tadi diberikan kepada saya. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Sudah lama ya baru kebetulan jadwal selama lockdown ini, bukan lockdown sih sebenarnya ya, selama COVID-19 ini banyak pada offline ya. Jadi pada kesempatan ini juga kan masih live streaming enggak? Live streaming juga ya. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai berkah utama yang seperti yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam Manggala Sutta ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini itu akan menambah pengetahuan, menambah keyakinan kita, sadar kita pada Buddha Dhamma Sangha, agar betul-betul kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga ya. Baiklah, memang ini merupakan berkah yang paling luhur, berkah yang paling luar biasa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung Sang Buddha, yang mudah-mudahan ini akan menjadi patokan kita di dalam membina rumah tangga, ya, mendidik anak-anak juga dengan keluarga yang harmonis ya. Kadang-kadang kan kita sekarang ini apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak keluarga-keluarga yang akhirnya ya mungkin berantakan ya, yang akhirnya keluarganya jadi yang tadinya harmonis jadi kurang harmonis ya. Karena apa? Karena ya masalah ekonomi juga terutama ya. Nah, seperti di dalam Manggala Sutta ini pada suatu hari pada saat Sang Buddha sedang berada di hutan Jeta, di mana dewa muncul pada waktu itu mohon agar Sang Buddha menjelaskan ya dengan wajah tubuh yang bersinar terang cemerlang ya, karena pada waktu itu ya jelas di hutan itu gelap gulita ya. Nah, dewa ini mohon untuk dijelaskan tentang berkah. Banyak orang yang membicarakan mengenai berkah, tapi apa sih yang dimaksud dengan berkah ya. Nah, makanya Sang Buddha menjelaskan ini. Banyak dewa manusia yang harapkan kebahagiaan mempersoalkan tentang berkah. Mohon apa berkah utama itu ya. Yang pertama yang dikenal dengan di dalam bahasa Pali itu asewana cak balanang ya, panditanang cak asewana pujaca pujaniana eta manggala mutamang ya. Tak bergaul dengan mereka yang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat pada yang patut dihormat, itulah adalah berkah utama ya. Jadi tak bergaul dengan orang dungu, dengan orang yang dimaksud dengan orang dungu itu siapa ya? Kok kalau kita simak, kenapa dungu? Enggak bodoh saja ya. Nah, yang dimaksud dengan dungu ini adalah orang yang betul-betul bodoh, sangat bodoh ya. Karena apa? Kalau orang dungu ini dia sudah tahu itu ada jurang yang akan menghancurkan dia, tapi dia nggak peduli ya. Yang dimaksud di sini ada suatu kisah ya. Pada suatu hari di masih zaman Guru Agung Sang Buddha ya, di mana ada seorang pemuda ya dari keluarga yang saudagar yang sangat kaya pada waktu itu. Beliau ini hanya punya anak satu tunggal ya, sangat disayang dan sangat-sangat dimanja, sehingga apapun yang diinginkan anak itu betul-betul sangat-sangat karena anak yang dimanja itu selalu dituruti ya. Nah,
Sehingga kalau pada sejak kecil kalau dia nggak mau sekolah, ya sudah biarkan saja. Anak kita nggak usah sekolah nggak apa-apa, ya biarkan saja. Jangan dia tidurnya jangan diganggu dan pokoknya sangat dimanja, ya. Apakah ini benar, Bapak Ibu? Ini salah, suatu tindakan keliru, ya. Jadi anak itu harus disiplin sejak kecil. Jadi dengan apa yang diajarkan si saudagar ini itu adalah merupakan sesuatu yang sangat keliru, di mana akhirnya si anak ini ya kalau misalnya dia nggak mau sekolah ya sudah dibiarkan bangun siang dan sebagainya, ya. Sampai akhirnya anak ini tumbuh remaja dan dewasa, tapi bergaul dengan orang-orang yang misalnya dengan orang yang senang dengan penari, senang dengan hiburan, pergi ke tempat-tempat hiburan, berjudi, minum minuman keras, ya. Apalagi dia dikatakan sekolahnya saja itu sudah tidak teratur, ya. Bagaimana dia mau jadi pinter? Nah, inilah akhirnya kalau misalnya si istrinya bilang anak kita harus sekolah, suaminya bilang sudahlah, biarkan dia menikmati masa hidupnya ini, masa anak-anak, remaja, dan akhirnya dia nanti akan menjadi, toh harta kita sangat banyak, tidak akan habis untuk 7 turunan. Ini menurut prinsip si saudagar ini, ya. Nah, akhirnya istrinya pun lama-lama ya sudahlah, karena suami itu hanya karena begitu sayangnya, akhirnya anak ini setelah dia sudah dewasa ya jadi anak yang ya tidak punya apa ya katakan tidak punya kebijaksanaan, bergaul dengan para orang-orang yang ya mungkin preman-preman lah, orang-orang yang tidak punya arahan, ya. Sehingga dia kalau misalnya siang hari harusnya dia bisa belajar sekolah, dia berjudi dengan teman-temannya, ya. Sampai suatu hari mamahnya meninggal, ya. Begitu mamanya meninggal, ya semakin inilah si pemuda ini tidak ada rasa sedih karena memang tidak ada bimbingan secara ya apalagi cinta kasih sayang, saling menyayang, mencintai. Akhirnya si anak ini begitu dia sudah ditinggalkan mamanya ya biasa-biasa saja, dan sampai satu hari papanya pun meninggal dengan meninggalkan harta yang begitu banyak, ya. Nah, karena orang ini memang bodoh, ya teman-temannya itu orang-orang yang berusaha untuk bagaimana untuk ngakalin si pemuda ini, ya. Dia ngajak berjudi, dia ngajak minum minuman keras, ya dia ke tempat hiburan dan sebagainya, pokoknya yang mengarah kepada sesuatu yang buruk, ya. Nah, akhirnya mulailah hartanya itu sedikit demi sedikit dijual, sedikit demi sedikit dijual, ya. Nah, dalam kurun waktu singkat akhirnya hartanya itu habis, ludes, ya. Kasihan, ya. Akhirnya rumahnya pun rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang begitu mewah besar, itu para penjudi ini berusaha bagaimana supaya rumah itu bisa pindah ke dia, jadi milik dia. Berusaha untuk mengambil dan akhirnya dengan cara-cara tertentu, nah rumahnya itu habis di meja judi, ya. Nah, begitu dia sudah miskin, sudah susah, dia mau makan juga susah, ya. Akhirnya dia bagaimana caranya? Ya, akhirnya menjadi pengemis, ya. Bayangkan anak seorang saudagar kaya raya akhirnya menjadi pengemis, bisa kita bayangkan. Dia tidak bisa bekerja dan dia bodoh, betul-betul tidak punya kepandaian apapun juga, ya. Nah, akhirnya begitu dia jadi pengemis di sudut jalan, dia itu orang-orang tahu itu dulu anak seorang saudagar, dan ya hasilnya pun ya kadang-kadang ya kalau ada yang kasihan baru dikasih, ya makan juga susah. Akhirnya teman-temannya yang tadinya biasa berjudi, biasanya ke tempat hiburan, yang satu persatu mereka meninggalkan si bodoh ini, ya, karena sudah tidak ada yang bisa diambil lagi dari anak ini, ya. Nah, ada yang justru pada saat itu memanfaatkan. Nah, inilah si bodoh ini kita ajak, ya. Nah, dengan pura-pura menjadi teman inilah kadang-kadang kalau orang yang bermulut manis itu kita juga harus hati-hati, ya. Nah, perlahan-lahan dia dibujuk, sudahlah, untuk apa kamu mengemis, memalukan,
badan kamu masih kuat, masih sehat, ayo ikut kami aja. Kamu untuk makan, kamu untuk itu semuanya kami jamin, ya. Jadi seolah-olah dialah dewa penolong teman-temannya yang biasa berjudi ini. Nah, begitu dia sudah menjadi, ya katakan menjadi teman si ini, kadang-kadang dia minum minuman keras, dia sudah merencanakan untuk merampok sebuah rumah seorang kaya raya di kota itu, ya. Sudah merencanakan bagaimana. Nah, itu dia sebanyak 5-6 orang, ya. Si bodoh ini diajak dan pada satu hari dia diberikan sebuah pentungan gada itu yang besar. Nih, kamu pegang ini ya. Kami akan masuk ke rumah ini, ya. Nanti kamu jaga di sini untuk keluar masuk siapapun orangnya. Kalau bukan dari kita, kamu gebuk saja, kamu pentung dia, ya. Nah, akhirnya mereka masuk, menggasak rumah yang memang sudah direncanakan itu, dan ternyata baru mereka beberapa saat penghuninya bangun, ya. Begitu penghuninya bangun, mereka lari tunggang langgang, ada yang lari melalui lompat pagar dan semuanya itu tidak ada keluar melalui yang dijaga oleh si bodoh ini, ya. Nah, dia tetap seolah-olah menjaga sesuatu, melihat kiri kanan, ya, dengan gada di tangan. Akhirnya begitu mereka yang semuanya pada lari keluar, tinggal si bodoh yang nunggu, ya. Nah, penghuni rumah bilang, inilah kawanannya, ayolah. Nah, mereka ditangkap ramai-ramai, diserahkan ke raja pada waktu itu, dan akhirnya dia dihukum untuk diadili dan ternyata dihukum pancung, ya. Pada waktu zaman itu kan memang ya sistemnya keras, ya. Nah, inilah kalau misalnya orang bodoh, orang dungu, kalau misalnya dia bergaul dengan orang yang sangat itu, dia akan dimanfaatkan, ya. Nah, makanya jelas sekali di dalam berkah utama ini Sang Buddha jangan bergaul dengan orang bodoh, dengan orang dungu, ya. Karena dungu itu, karena kedunguan kita, maka kita justru akan celaka. Kita akan menderita di dalam kehidupan ini, ya. Bergaullah dengan mereka yang bijaksana, dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan bisa mengarahkan kita, ya. Kemana? Ya tentunya untuk berbuat baik, menghindarkan kita untuk mungkin berbuat salah. Siapa? Ya banyak. Ya mungkin para biku, para pandita, orang-orang yang kita anggap walaupun dia bukan sebagai tokoh agama sekalipun, kalau memang dia selalu memberikan arahan baik, ya, selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik yang kita terima, dan ternyata memang arahannya itu betul-betul bisa kita praktekkan, ya. Jangan, wah ini kan dari Nabi, oh ini kan dari orang suci, orang sakti, tapi arahannya berdasarkan, kalau kita praktekkan itu akan membawa penderitaan, jangan kita ikuti, jangan kita praktekkan. Justru kalau ajaran yang membawa kita menuju ke arah misalnya bagaimana untuk berbuat baik, bagaimana kita untuk berdana, melaksanakan sila, ya. Oh ini ternyata benar, ya. Jalani, praktekkan, ya. Jadi begitu dia sudah mengarahkan, kita harus memilah, jangan menerima, menelan mentah-mentah, jangan gampang percaya, ya. Karena keyakinan sada itu adalah dimana kita setelah kita telusuri, kita telaah, kita teliti memang ini benar, ya, baru kita terima dan praktekkan. Tapi kalau menurut kita ini tidak benar dan hanya membuat bingung, membuat kita malah celaka, kita tinggalkan, ya. Inilah ajaran Sang Buddha di mana selalu mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik. Makanya apabila kita bergaul dengan orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang bisa selalu mengarahkan kita ke arah yang baik, nah itulah orang yang bijaksana yang boleh kita dekati untuk menjadi panutan kita, ya. Kita pun nanti akan memberikan arahan juga ke keluarga, ke anak-anak kita, ya. Kalau misalnya anak-anak kita semuanya baik, kita tentunya kan akan bangga, ya, akan menjadi orang yang mungkin ya bisa diteladani dalam keluarga, ya. Menghormat kepada yang patut dihormat itu siapa? Selain Guru Agung Sang Buddha, para biku, orang tua, ya.
terutama kepada orang tua. Kalau kita datang ke wihara Bapak Ibu, tentunya kita ngelihat biku ya, atau kita datang ke altar, kita pasti namaskara kan? Ya, kita namaskara. Nah, ada bante juga kita namaskara. Nah, apakah ke orang tua kita suka namaskara enggak? Ya. Nah, disinilah sering saya lihat, tapi ke orang tuanya itu cuek-cuek aja, ya. Justru orang tua adalah yang utama. Kalau kita bisa selalu hormat, apalagi pada hari-hari tertentu, ulang tahun mama papa, pada hari Imlek, pada hari apa yang mungkin bisa hari ibu, hari bapak, ya, hari-hari yang memang bisa kita untuk menghormat kepada beliau. Ya kita namaskara, jangan canggung, jangan malu. Memang beda, ya. Beda pada zaman pada waktu saya masih kecil juga, namanya orang tua karena memang tidak pernah gitu, kadang-kadang seolah-olah kalau udah mau sudah mati saja kita namaskara, itu salah. Pada saat orang tua masih ada, melihat, justru orang tua itu akan bangga. Memang awal-awalnya nangis, dia pasti nangis, ya. Kok anak saya menghormat. Kadang-kadang dulu waktu saya pertama saya namaskara ke papa mama, tunggu, mau ngapain ini kayak. Gue masih belum mati, saya bilang lah. Ini satu paham yang keliru, Pak. Ya, apakah nanti sesudah mati saya baru namaskara? Ya nggak bisa. Ajaran Sang Buddha justru inilah tradisi Buddhis yang harus kita teruskan. Ya, pada saat hari-hari tertentu kita namaskara, atau kita mungkin merasa bagaimana ingin menghormat, namaskara aja. Panggil duduk papa mama, ya cuciin kakinya, ya setelah itu kita namaskara. Ya, kita cium kaki papa mama. Itu adalah merupakan suatu bentuk di mana kita menghormat kepada orang tua kita sendiri yang telah melahirkan kita, membuat kita ada di dunia ini. Jangan pernah sungkan, ya. Apabila ini sudah kita lakukan, ya, tidak bergaul dengan orang dungu, selalu kita bergaul dengan orang-orang yang memang bisa kita jadikan sebagai teladan, ya, dan menghormat kepada orang yang patut dihormati, itu adalah merupakan berkah utama yang pertama. Berkah utama yang tentunya akan membuat kita menjadi orang yang betul-betul bisa dibanggakan di dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, pati rupa desa wasoca pubeca kata punyata atak sama kami nidica eta manggala mudamang. Ya. Nah, berdana di tempat yang sesuai, ya. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Ya. Nah, bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu adalah karena berkaitan dengan karma kita. Apakah kita terlahir di keluarga yang kaya raya, di rumah yang serba mewah, di tempat yang indah, ya, atau di tempat mungkin tidak ada tempat tinggal di keluarga yang miskin, di kolong jembatan. Nah, itu memang bertempat tinggal sesuai dengan karma kita. Karena karma kita berbuahnya di situ, ya jangan disesali. Jangan kita merasa, ya kalau miskin begini mau buat apa saya dilahirkan. Ya mungkin kalau mama kita ditanya, memang siapa yang mau melahirkan kamu? Ya, sebenarnya ini kan memang kamu terlahir itu karena memang berdasarkan kesamaan karma masa lalu yang cocok dengan keluarga itu, dengan papa mama kita. Kalau yang kaya raya, memang dia memang suka berdana, suka memberi, suka sekali dia berdana kepada para suciwan, ya, kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang mungkin terutama kepada orang tua. Jangan pernah lupa, walaupun orang tua, papa mama saya kan udah kaya, udah punya segala-galanya, apakah kue punya, ya, apakah makan kesukaannya dia selalu makan, ya. Nah, kita tahu kesukaan papa mama kita apa, beliin aja, walaupun hanya sepotong kue itu akan terasa menyenangkan sekali bagi orang tua kita, ya. Nah, ini adalah semacam bekal yang mana kita akan mempunyai suatu. Begitu kita terlahir sesuai dengan karma kita, kebajikan kita terlahirlah di keluarga yang kaya raya, di keluarga yang serba ada, di keluarga yang memiliki segalanya, ya. Jadi kalau seandainya memang kita terlahir di keluarga yang biasa-biasa saja, jangan pernah disesali. Oh, berarti ada sesuatu yang memang salah. Oh, ada sesuatu yang memang belum pas, sehingga saya sekarang ini terlahir di tempat ini, bertempat di
di tempat yang kadang-kadang syukur-syukur kalau misalnya tidak terlahir di keluarga yang misalnya yang lingkungan itu sangat berpengaruh, ya. Lingkungan sangat berpengaruh. Kadang-kadang ada yang lingkungan yang penodong, perampok, ya, pencuri. Ada perkampungan seperti itu, akhirnya begitu dia sudah berkumpul dengan orang yang selalu melakukan hal-hal tindak kriminal, dia akan ke bawah seperti yang pertama tadi dengan bergaul dengan orang dungu, ya. Begitu juga terlahir di keluarga misalnya nelayan. Loh, apa salahnya Romo di keluarga nelayan? Di keluarga nelayan itu adalah di mana setiap harinya dia membunuh ikan, ya. Itu ada di Petawatu, ya. Kalau saya cerita terlalu banyak, terlalu panjang, yaitu di mana karena dia memang pernah hidup di waktu yang sangat lama, pernah menjadi makhluk ya katakan di rorua neraka, maka begitu dia terlahir menjadi manusia, dia ingat dulu saya pernah terlahir di sini karena ini, karena saya dulu terlahir di keluarga nelayan sehingga saya banyak melakukan pembunuhan, ya. Nah sekarang saya sudah lahir jadi manusia, lahir lagi di sini. Nah, dia nggak pernah mau lagi bila mana orang tuanya, saudaranya itu diajak melaut, dia nggak pernah mau, ya, sampai akhirnya diusir. Nah makanya di sini kalau misalnya kita sudah terlahir di tempat itu adalah karena bersesuaian dengan karma kita, bersesuaian dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan yang lalu. Sekarang kita terima, ya, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, ya. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau itu adalah di mana kita ini karena memang banyak kebajikannya, kita punya istilahnya melaksanakan sila dengan baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Kita bisa praktekkan, kita berdana, sering sekali berdana, yaitu kita akan menjadi orang yang mudah. Apalagi sekarang ini persaingan pekerjaan, ya. Persaingan pekerjaan itu begitu sulit, ya. Kalau saya suka melihat kok anak-anak yang sekolahnya begini banyak, lapangan pekerjaan begitu sedikitnya, bagaimana nanti mereka bersaing, ya. Dan pasti kan si para pemilik perusahaan juga, apalagi dengan ya istilahnya gaji-gaji yang begitu mahal, kadang-kadang mereka juga akan mempertimbangkan keahlian dia sampai di mana. Kalau saya gaji besar, apakah sesuai enggak dengan kemampuan dia, ya. Nah makanya ini sangat berperan sekali dengan kebajikan yang telah dia lakukan di kehidupannya lalu, ya. Ada yang dia begitu dia sudah lulus, belum lulus saja itu sudah di booking, sudah kerja sama saya nanti, ya, ya. Nah itulah akhirnya begitu dia sudah bekerja pun, baru 1 tahun bekerja sudah ada yang nawarin lagi dengan gaji yang lebih bagus lagi, ada yang nawarin lagi lebih bagus lagi, padahal pekerjaan susah. Nah ini karena kebajikan kita. Kebajikan itulah yang kadang-kadang yang membuat kita ini bekerja pun mudah, ya, mendapat pekerjaan yang mudah, jabatan juga cepat naik, ya. Itu karena memang kebajikan kita lah yang memang membuat itu, menyebabkan itu kita bisa mudah mendapat kerjaan yang baik, ya. Membimbing diri dengan benar itulah berkah utama. Jadi kalau membimbing diri, ya, kita tentunya kita sebagai umat Buddha, kita teruslah kita berbuat baik, ya. Bagaimana kita seperti yang tadi saya katakan itu memberi kepada orang tua, jangan pernah dilupakan. Walaupun orang tua kita kaya sekalipun, tetap dia masih adalah orang yang telah membuat kita ada. Itu sebenarnya kebajikan yang luar biasa yang harus kita tanamkan terus, ya. Harus kita berikan kepada orang tua yang membuat kita ada. Yang berikutnya. Nah, bahusa casi pancawin susikito subasita caya waca eta manggalamu tamang, ya. Yang berpengetahuan luas. Memang di dalam setiap kehidupan, bukan hanya kita yang sudah sarjana S1, S2, tapi berpengetahuan luas itu kita tambah dengan pengetahuan-pengetahuan kita di lapangan. Dalam hal apa saja, ya. Dalam hal pendidikan itu adalah memang merupakan
yang pendidikan formal, di mana kita teori-teori yang kita praktekkan apakah sudah sesuai. Ya, kadang-kadang praktek dengan teori itu berbeda. Kalau yang praktek itu lebih cepat kita pahami, kalau teori kita masih mereka-reka seperti apa ya, bagaimana ya. Ya, itu kalau kita memang mempunyai pengetahuan yang luas semua dari segi sudut apa saja, sejak kita masih sekolah kita mau baca, mau belajar, dan membaca itu akan menambah pengetahuan kita. Berpengetahuan luas itu sangat penting, terutama dalam hal agama. Ya, kita mengerti mengenai agama, kita tidak akan susah, kita tidak akan dicemooh orang, ya, karena pengetahuan di dalam agama itu adalah di mana kita mempunyai suatu patokan-patokan hidup, punya arahan. Jangan kesini ya, Sang Buddha itu hanya menunjukkan jalan, inilah jalan yang aku tunjukkan, jalankan bila mana kamu ingin selamat dan ingin mencapai cepat sampai tujuan, yaitu nibbana. Kalau kamu mau melaksanakan yang lain silakan, itu Sang Buddha tidak pernah melarang. Ya, makanya kadang-kadang wah itu tidak boleh, Sang Buddha melarang, itu tidak boleh. Sang Buddha tidak pernah melarang. Tapi yang penting kita pahami bahwa ini sudah membuat orang bahaya, membuat orang celaka. Jangan laksanakan. Yang arahan-arahan dari apa yang diajarkan Sang Buddha itu adalah merupakan mengarahkan kita untuk mencapai suatu kebebasan setelah kematian kita. Ya. Berketerampilan apabila kita memang anak-anak kita itu senang misalnya di teknik, ya, senang di mesin-mesin misalnya untuk mobil lah, motor lah. Nah, kadang-kadang kan orang tua, saya nggak mau tahu ya, saya pokoknya kamu harus jadi dokter. Sedangkan dia tidak sama sekali tidak ada niat dan minat untuk menjadi seorang medis, tenaga medis, menjadi seorang dokter, dia nggak mau. Tapi dia ditekankan. Akhirnya ya udahlah, kuliah saja. Ya memang akhirnya mencapai apa yang dicita-citakan, menjadi seorang dokter. Tapi begitu dia ya akhirnya mengarahnya itu begitu dia sudah mulai bekerja, mencari pekerjaan, dia tidak suka di sana, malah dia malah menjadi seorang yang suka dengan kimia, ya, ada yang suka senang dengan bongkar-bongkar mesin. Jadi keahlian, jadi makanya kalau kita sebagai orang tua, anak kita sukanya di mana, kita lihat kemampuan dia seperti apa, dia senang dengan yang halus atau yang dengan yang kasar, ya. Nah, kalau dia suka itu, dia sebagai seorang seniman, kita arahkan menjadi seorang teknisi, itu nggak cocok. Dia biasanya mungkin saya punya sahabat karib, ya. Dia seorang sarjana ekonomi, ya. Tapi dia malah ahli kimia. Dia ahli kimia. Jadi yang dia kembangkan karirnya, dia maju di dalam kimia, ya. Malah dia formulasi dari Inggris lah, formulasi dari Amerika, dia selalu malah dia riset begitu, dia senang, ya. Sampai dia misalnya ada produk ini, dia formulasi, ya, oh ini berhasil. Malah yang dia sebagai akuntan, juga sebagai seorang dia kan S2, tapi dia mengarahnya malah kimia gitu. Jadi yang membawa dia berhasil itu di kimia, ya. Nah itu memang merupakan suatu gambaran saja keterampilan dari setiap manusia itu sangat berbeda, ya. Ada yang insinyurnya insinyur teknik, ada insinyur kimia, ada yang akuntansi, ya, senang. Semuanya itu tergantung dari bagaimana dia keterampilannya, di mana kita hanya mendukung, kita mengarahkan, jangan memaksa, ya. Itulah, jadi supaya anak-anak kita itu betul-betul tumbuh, berkembang, dan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kesenangan dia, ya. Begitu dia bekerja tuh dengan rasa senang, ada kebanggaan, ya. Terlatih baik dalam tata susila. Memang anak-anak kita sekarang ya tidak seperti zaman dulu, ya. Etika sopan santun itu selalu ada di sekolahan. Sekarang enggak. Begitu mereka sudah pulang, handphone, laptop, ya. Dia di kamar terus dia main handphone, game, ya. Akhirnya
dia akan tumbuh dan menjadi seorang yang egois. Anak-anak sekarang itu wah hebat-hebat. Saya lihat memang itu zaman milenial dengan kita zaman kolonial ya namanya. Anak-anak sekarang itu, cucu saya saja baru 5 tahun itu dia apa saja bisa. Heran gitu. Saya sendiri kadang-kadang malah, nih opa, ini begini, ini opa. Kamu belajar di mana? Belajar baca aja belum bisa ya kan, baru ini. Tapi dia kalau misalnya mau telepon ke maminya atau papinya atau ke itunya, waktu dia masih belum bisa baca, itu dia ini aja disebut aja Dita, langsung muncul, udah dia telepon aja. Sampai omanya sendiri bingung. Gwen, siapa yang ngajarin? Gwen sendiri, oma katanya. Dia memang anak-anak sekarang itu kadang-kadang dia ngeliat di YouTube itu memang jadi pintar ya. Tapi ya kita kadang-kadang juga ketinggalan dengan anak-anak sekarang, cuma harus hati-hati ya. Kita jagalah mereka. Kita jangan akhirnya mereka sekarang kan banyak sekali orang yang akhirnya baru 11 tahun meninggal karena sudah terlalu keranjingan dengan game. Ya, ada yang matanya rusak karena handphone yang terus-menerus ya, kadang-kadang sampai jauh malam. Ya, ini memang bukan keterampilan tapi justru akan merusak. Ya, kita harus batasi. Jadi kalau misalnya dia seandainya itu kita latih bagaimana kita mengajarkan agar dia menghormati kepada orang tuanya, menghormati kepada saudara-saudaranya, menghormati kepada yang lebih tua. Itu memang itu yang tertera tadi ya, dalam menghormati yang patut dihormat itu adalah yang paling utama ya. Nah, dengan tata sila yang baik ya, itu mereka akan menjadi orang-orang yang bisa kita banggakan ya. Jangan sekarang begitu pulang nyelonong aja, lempar tas masuk kamar. Begitu nggak Bapak Ibu? Anak-anak sekarang sudah mengarah ke situ. Begitu dia udah belum lempar tas langsung dia masuk kamar, yang dia bawa handphone. Bukan bukunya yang pelajaran apa tadi ya, belajar apa tadi ya. Itu bukan itu ya. Nah, kita harus arahkan dan bagaimana ada jam-jamnya kalau bisa. Saya juga kadang-kadang suka saya arahkan harus ada jamnya ya. Jam dia main handphone boleh, tapi harus kita batasi. Jangan akhirnya dia terus keranjingan game, keranjingan Yahoo, keranjingan dengan YouTube dan lain sebagainya ya. Dan bertutur kata dengan baik. Kalau misalnya anak-anak kita memang sudah terlatih baik ya, dari tata susila dan semuanya itu memang betul-betul sudah diarahkan, dia akan menjadi anak yang betul-betul memahami ya, betul-betul sebagai kata-katanya pun nggak kasar ya. Kadang-kadang kan kalau kita melihat anak-anak yang kata kasar itu dari pergaulan sebenarnya, pergaulan yang karena teman-temannya yang sembarangan ya. Makanya kalau kita melihat dari tumbuhnya anak itu di mana, itu kita akan melihat, oh ternyata memang dia sering berkata kasar, kata-kata yang jorok dan sebagainya karena teman-temannya pun begitu ya. Tapi kalau misalnya dia selalu kita arahkan, dia tidak akan berkata kasar ya. Makanya kalau misalnya kayak cucu saya memang jarang sekali dia lepas di luar. Begitu dia kita ngomong agak sedikit keras saja, dia udah langsung merasa, opa nggak boleh ngomong itu opa ya. Jadi pokoknya kita seolah-olah selalu diingatkan, malah dia mengingatkan kita juga ya. Jadi disinilah, jadi kalau tutur kata kita juga baik, tidak keras, tidak kasar, dia pun akan mengikuti ya. Makanya ini adalah merupakan suatu berkah utama yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita ya. Mata putu pakanan puta darasa sanggaho anak pula cakamanta eta manggalamu tamang ya. Nah, membantu ayah dan ibu, tentunya memang papa mama kita itu adalah yang selalu menjaga, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebesar apapun kita, kesalahan kita, orang tua itu selalu memaafkan.
orang tua tuh selalu memberikan arahan. Kadang-kadang memang ada juga yang bagaimana, kan cara mendidik anak itu nggak semua orang tua tuh pandai, nggak semua orang tua tuh bisa, ya. Tapi cara-caranya pun berbeda-beda, ya. Ada saya membaca di sebuah tabloid, jadi anak ini anak tunggal, jadi dia sebuah, ya istilahnya anak laki-laki, dia mamahnya ini kadang-kadang kata-katanya itu ya istilahnya kasar, keras, dan lebih mengarah seperti anak orang tua yang otoriter, ya. Anak ini anak laki-laki dari sejak masih kecil itu pokoknya harus mengerjakan ini gitu, dan bahkan kadang-kadang harus cuci piring dan sebagainya. Dan si mamahnya itu hanya melihat, tersenyum, dan kadang-kadang dia pukul anaknya, ya. Nah, sampai anak itu timbul kecewa dengan mamanya sendiri, ya, bukan mama tiri. Sampai akhirnya dia tuh benci kepada mamanya. Nah, cara si mamanya mendidik ini sebenarnya ingin supaya anak itu jangan melekat, jangan apa istilahnya manja sama dia, tapi salah arahannya. Nah, sampai akhirnya dia ternyata menulis sebuah surat. Dia itu punya suatu penyakit tumor ganas yang memang dia tahu tidak akan lama usianya. Umurnya tidak panjang, ya. Jadi dia menginginkan setelah kematian dia nanti anaknya itu tidak jadi apa ya, jadi tidak merengek atau gimana, ya. Akhirnya begitu dia usia 15 tahun mamanya itu meninggal, ya. Nah, si anak ini itu karena udah terlalu benci dengan orang tuanya, karena mamahnya ini selalu dia sepertinya otoriter, keras, dan selalu dia harus nyapu, bahkan cuci piring dan sebagainya. Anak laki-laki lagi masih kecil, ya. Nah, timbul benci, dan begitu dia dibilang mamanya meninggal pun anak ini cuek aja sampai papanya itu marah sama anaknya. Kenapa kamu begini? Ya udah, akhirnya karena ditekan oleh papanya harus ke rumah sakit, dia datang juga. Tapi setelah melihat ya udah sama sekali tidak menangis, sama sekali tidak ada rasa sedih, ya. Sampai akhirnya begitu dia sudah itu papanya menikah lagi, dan dia punya mama tirinya itu dianggap itu lebih baik daripada mama kandungnya sendiri, ya. Tapi sebenarnya ya agak berbeda, tapi dia ada rasa gimana, dia cuci piring lah, pokoknya dia nggak terlalu ditekan dan tidak terlalu diharuskan oleh mama tirinya ini. Sampai akhirnya malah dia begitu sayang sama mama tirinya, berbeda dengan mama kandungnya sendiri, ya. Akhirnya sama ayahnya begitu dia usia 15-16 tahun itu karena dia meninggalkan sebuah kotak, sebuah surat di sebuah kotak, ya. Dia pesan ke suaminya nanti pada umur dia nanti antara 15-16 tahun, tolong surat ini berikan kepada dia, ya. Nah, karena kan sebentar lagi dia akan kuliah, gitu ya. Ternyata di dalam kotak itu surat itu, dan ada juga deposito untuk dia kuliah. Nah, si anak ini bingung juga, loh si mama kan dulu begitu jahat begitu. Nah, ternyata dia memang, di tulisan itu, saya sengaja memperlakukan kamu seperti itu agar kamu itu bisa mandiri, agar kamu tidak bergantung kepada orang lain, agar kamu itu jangan manja, ya. Tapi caranya salah, caranya itu salah, harusnya tetap dia bagaimana lah, ya. Nah, sampai akhirnya si anak itu baru menyesal. Kan kasihan anak kecil, dan akhirnya memang udah remaja, ya. Dia timbul rasa benci dulu, baru timbul penyesalan, ya. Nah, coba kalau misalnya dia tahu apa mungkin itu kan tidak seperti itu. Sampai dia benci, begitu bencinya orang tuanya meninggal saja dia tidak peduli dan tidak mau tadinya, karena diancam sama ayahnya, dan begitu dikasih surat juga di dalam box itu nggak mau dibaca sama dia, dianggap itu sampah gitu kan. Sampai bapaknya marah, buka itu ada tulisan mama di situ. Dia sama sekali cuek. Begitu dibentak sama papanya itu, baru akhirnya dia baca, barulah dia sadar, oh ini ternyata mamanya itu baik. Inilah makanya kalau misalnya kita sebagai ayah dan ibu itu harus
ya bagaimana lah, tidak memanjat, tidak memberikan suatu arahan-arahan yang salah dan keliru, ya. Yang kedua, menunjang anak dan istri. Kalau kita sudah punya keluarga, ya tentunya anak dan istri kita mencari nafkah dengan baik, ya. Bagaimana agar anak istri kita itu tidak susah, tidak menderita, ya itu adalah kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Kewajiban kita sebagai orang tua yang memang harus misalnya memberikan yang terbaik untuk anak dan istri, ya. Itu misalnya kalau kita punya kemampuan, ya belikanlah perhiasan sebagai hadiah kepada anak istri kita, ya terutama kepada istri yang telah membantu melayani dan menjalani kehidupan bersama-sama, ya juga anak-anak yang nanti menopang kita, karena anak-anak itu nanti akan menggantikan posisi kita bila mana kita sudah tua, kita sudah tidak mampu, dia mencari nafkah, bekerja untuk orang tuanya juga, membantu orang tuanya, ya. Tapi kalau orang sejak kecil anaknya itu sudah dianiaya, sudah diperlakukan yang tidak baik, begitu dia menikah pun dia tidak peduli dengan orang tuanya. Ya sudah, orang tuanya mau sakit mau apa, dia tidak ada kepeduliannya. Ini jangan sampai itu terjadi, ya. Tetap kita harus menjaga anak istri itu, kita tunjanglah mereka sesuai kemampuan kita, berikanlah yang terbaik dan bimbinglah dia secara mandiri, ya jangan dimanja. Itu pesan saya, ya. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya dengan sungguh-sungguh itu agar kita menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk mereka hidup di kemudian hari, untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di dalam kehidupan kita. Setiap orang tua kita melihat, ya mereka bekerja siang malam, itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya anaknya itu jangan seperti dia, jangan seperti saya misalnya. Saya sekarang ini begini sampai bekerja siang malam, tapi supaya anak-anak kita tuh jangan seperti orang tuanya yang pekerjaannya hanya biasa-biasa saja. Itu tujuan orang tua semuanya begitu, ya. Jadi dengan begitu akhirnya anak itu akan berjuang, tapi arahkan, ya jangan dibiarkan, tapi dengan suatu komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Jadikanlah anak itu sebagai sahabat, bukan anak sebagai orang yang harus patuh pada orang tuanya, itu otoriter, ya. Tapi anak yang diberikan pengertian, kamu harus begini, dan itu yang dia pahami, itulah akhirnya menjadi orang-orang yang kita banggakan nantinya, ya. Lanjut. Dan nama cariaca nyatakan nancasan bahwa nama cari tamani eta manggalamu tamang, ya. Berdana melakukan kebajikan, ya itu memang kenapa kok umat Buddha kadang-kadang kalau ada pindah patah kumpul banyak ramai di mana saja itu mereka kejar, karena memang berbuat kebajikan itu adalah merupakan ladang yang tidak ada habisnya, ladang yang mana tidak bisa dirampok, tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Inilah bekal kita ya di dalam caga, ya. Caga adalah dimana kita menanam benih-benih kebajikan agar kita betul-betul di dalam kehidupan ini itu memupuk terus. Jangan, waduh sudah cukup belum ya kebajikan saya. Jangan pernah berpikir begitu. Pokoknya selagi ada kesempatan, selagi kita mampu dan bisa lakukan. Inilah kebajikan yang kelak itu akan membawa kita. Berbeda dengan harta duniawi itu tidak akan kita bawa. Tapi kalau kebajikan, itulah yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, dan kita akan panen sendiri dan akan membuahkan hasil yang besar, terlahir di keluarga yang kaya, keluarga yang mampu, ya. Kalau kita masih belum mengarah kepada pencapaian kebebasan atau nibbana, ya. Menyokong sanak keluarga, kalau misalnya kita mampu, kita bisa, ya. Ada keluarga kakak lah, adik lah yang memang kita anggap mereka itu masih perlu pertolongan, bantu, ya. Bantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita jangan istilahnya setelah kita membantu kita sendiri susah. Itu salah, ya. Kita membantu mereka, menyokong
keluarga, sanak keluarga kita itu adalah kewajiban kita sebagai keluarga besar misalnya, ya. Tapi di samping itu kita juga tetap harus mempraktekkan menjaga keluarga agar tidak menderita, ya. Dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Jangan karena dari membunuh, ya, atau mencuri atau melakukan perbuatan asusila, ya, pokoknya pelanggaran sila itu untuk menghidupi keluarga, ya. Ini adalah sesuatu yang keliru. Jangan sampai kita misalnya, ya, kalau memang pernah sih waktu saya ceramah di satu tempat, Romo, saya sih memang sadar, Romo, saya ini kan dagang, ya, pekerjaan. Jadi saya kalau misalnya harus beli dia kan dagang ayam hip, ya, di satu tempat di daerah Sewan banyak yang seperti itu. Nah, saya kan kalau misalnya beli yang sudah dipotong itu kan untungnya kecil, Romo, sedikit. Nah, makanya saya setiap itu kan harus potong ayam, ya, harus saya olah dan saya jual. Itu baru untungnya untuk keluarga, dan itu baru bisa cukup lah untuk menata keluarga, ya, walaupun kecil. Itu bagus saya bilang. Tapi Romo itu kan melanggar daripada sila pertama, betul. Bapak sudah tahu, sadar, ya. Terus bukan berarti saya menganjurkan, tapi ini harus dijalani. Daripada Bapak nanti anak-anak itu tidak bisa beli susu, tidak bisa makan, karena Bapak dianggap itu pekerjaan yang tidak, ini malah Bapak malah tidak ada usaha, malah itu lebih celaka lagi. Kalau memang itu sepanjang itu kita belum mendapat pekerjaan pengganti, teruskan saja. Yang penting kita apa yang itu kita imbangi dengan misalnya berdana, ya, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat kebajikan terus, jangan terputus, ya. Bisa ya Romo, ya, bisa. Saya bilang memang itu harus. Jangan seperti ada yang umat saya juga bertanya, Romo, saya kan kerjanya kan di diskotik, Romo, jadi kerjaan saya kotor, ya, dan saya kalau misalnya kebaktian juga rasanya diri saya malu. Kenapa begitu? Ya, diskotik apakah memang menganggap Bapak itu pekerjaan kotor? Apakah Bapak memang melakukan tindakan-tindakan tercela, pelanggaran asusila? Enggak, Romo. Ya kalau enggak, memang itu tempat Anda bekerja mencari nafkah, ya teruskan saja. Sepanjang itu memang Anda tidak melakukan hal-hal tercela itu, ya. Karena memang kita bekerjanya main seperti itu, ya teruskan dulu, ya. Yang penting kita bisa, kalau sudah ada arahan, kita sambil belajar keterampilan apa yang kita mampu, kita bisa, ya. Oh bisa ya Romo, iya, justru malah dengan Anda malah tidak berbuat baik, tidak berbuat kebajikan, ya, itu malah salah. Anda sudah melakukan hal yang keliru, yang salah, ya, tapi Anda sendiri malah tidak berbuat kebajikan sama sekali, itu malah yang keliru, itu yang salah. Jangan, ya. Terus kan Anda mau ini datang ke wihara, puja bakti, meditasi, kita sharing, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana kita akan merubah suatu pola pikir yang keliru dan salah menjadi benar, ya. Nah, ada yang begitu. Jadi makanya kalau seandainya ada hal-hal yang itu seperti di Thailand aja kan kita melihat itu daerah wisata untuk Thailand Selatan, ya, itu kan wilayah hiburan, ya, di mana turis-turis di situ banyaklah tempat-tempat yang ya istilahnya pelanggaran asusila. Tapi di Thailand Utara itu betul-betul spiritualnya yang sangat kental sekali, ya. Jadi kenapa kok itu bisa berjalan? Karena mereka tanpa mempunyai kepandaian, punya kemampuan untuk ini, ya satu-satunya hanya mencari nafkahnya dari sana. Tapi dia toh setiap pagi mereka berduyun-duyun melakukan kebajikan, yaitu berdana, ya. Nah ini itu mengimbangi, jadi antara yang baik dilakukan, yang buruk tetap dilakukan karena memang untuk menghidupi keluarga, ya. Tapi jangan kita berulah jadi seperti malah kalau gitu saya boleh melakukan hal yang buruk. Kalau kita sudah tidak ini, jangan malah
mengarah ke sana ya. Jadi itu adalah sesuatu yang keliru malah ya. Jadi kalau yang penting kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada sila ketiga, ke-1, kedua ya. Apalagi misalnya dengan cara berbohong, menipu orang dan sebagainya ya. Kalau minum minuman keras membuat kita mabuk, tercela, semuanya pokoknya pelanggaran sila itu akan mempunyai suatu dampak ya, dampak yang tidak baik. Ini bisa kita lakukan, kita akan melaksanakan suatu kehidupan yang mulia ya. Berkah utama itu adalah yang kita tuju. Ya, lanjut. Aratu wiratu papa baca pameta senyamu apa maro jaga mensu eta manggalamu tamang ya. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk ya. Jadi kita harus memang perbuatan-perbuatan buruk, tercela, yang bergaul dengan orang-orang yang dungu tadi kita harus jauhi ya. Jadi kita tidak berkawanlah dengan mereka. Menghindari perbuatan buruk itu adalah tujuan kita, karena bila mana kita sudah berteman dengan orang-orang yang seperti pelanggar-pelanggar itu ya, kita akan lama-lama kita akan terbawa. Kita akan, bila mana dia misalnya contohnya begini saja, kita sedang melihat orang berjudi dengan taruhan ya, kita hanya melihat saja, digerebek oleh polisi misalnya, kita tetap saja yang ada di tempat itu dianggap kita sebagai ya istilahnya penjudi juga ya. Makanya kita lebih baik kalau yang hal-hal begitu kita menjauhi saja, jangan malah kita mendekat begitu, melihat begitu digerebek ya kita kena tangkap juga ya, karena dianggapnya kita adalah bersekongkol lah, atau mungkin kita malah mendukung lah, dan kita adalah salah satu orang yang ikut berjudi seolah-olah begitu ya. Menahan diri dari minuman keras, karena kalau misalnya minuman keras sampai mabuk ya, itu efeknya itu akan, sekarang kan Alzheimer tuh banyak, orang-orang yang pikun masih muda, orang-orang yang lupa ingatan masih muda, banyak saya temui orang-orang yang Alzheimer. Bahkan yang lucu lagi, ada umat saya, dia tiba-tiba saja, yang tadinya kemarin-kemarin itu masih berkumpul dengan keluarga, masih apa, nah begitu dia satu pagi dia duduk di depan rumahnya di bangku, terus istrinya masuk gitu, langsung dia, "Hei, lu siapa masuk ke rumah gua?" Lah, istrinya bingung, apa nih orang, kenapa katanya gitu, "Lu ngapain masuk rumah gua?" Udah dia masuk aja, cuma dia bingung, kok kenapa dia ngomong lagi ngapain gitu kan. Nah, nggak lama kayak anak lagi masuk, begitu juga, "Hei, lu siapa? Kok masuk rumah gua?" Nah, anaknya nanya ke mamanya, "Mah, itu si papa kenapa? Kok masuk, tadi bilang masuk?" "Iya sama, gua juga digituin," katanya. Akhirnya yang lain pokoknya begitu ya. Ntar pokoknya kalau misalnya siapapun yang mau ke situ ya itu tanya. Akhirnya dia mulai itu, dia ngedeket. Ngoceh itu dia tuh, ngoceh pokoknya, "Ini kan rumah gua," katanya, "tuh jangan masuk sembarangan gini. Hei, ini kan gua, ini kan istri lu, kok bisa gitu?" "Siapa lu?" Ini kan lucu kan. Nah, akhirnya rame lah. Jadi terus umat itu telepon, "Ngomong, kok si papa jadi begini ya? Kenapa?" Lagi semalam kita ngobrol-ngobrol masih itu, tiba-tiba sekarang mama, pak, terus anak-anaknya kalau ini, kok dia kayak benar-benar lupa ya katanya. Akhirnya udah tuh kita pada ngelihat, memang benar-benar nggak inget ya, benar-benar lupa. Nah, tapi untunglah mereka ya mungkin tidak lama, jaraknya kurang lebih 1 bulan. Nah, terus begitu saya datang lagi ke wihara, terus udah mulai inget tuh, dia ketawa apa, "Pak, gimana? Udah inget?" "Iya Romo, kok saya bisa lupa ya," katanya. "Tapi sekarang saya masih nggak bisa inget loh," katanya. "Tulisan saya, huruf apa aja saya nggak inget," katanya. Jadi kalau misalnya saya udah nggak bisa baca, "Kok begitu?" "Nggak tahu, tiba-tiba aja saya." "Emang Bapak waktu itu kenapa? Gimana itu?" "Nggak tahu saya. Pokoknya lupa semuanya apa yang saya, itu huruf-huruf yang seperti apa saya nggak ngerti. Saya nggak bisa baca sekarang," katanya. Nah inilah memang
karena mungkin kehidupan yang lalu itu mungkin karena banyak mabuk-mabukan, ya, itu dampaknya sekarang, efeknya sekarang, ya. Jadi itu yang sekarang banyak orang-orang Alzheimer itu karena efek daripada seringnya mabuk. Kalau minum-minum sedikit saja, kayak papa saya dulu ya, kalau minum itu 1 sloki, itu anggur ya, itu memang buat buang angin nggak apa-apa, sepanjang itu nggak membuat kita mabuk, ya. Kalau dia mabuk sampai 11, dia mabuk kan udah ngoceh, dan nggak karuan, ya. Ini yang kita harus hindari, ya, jangan sampai mabuk-mabukan, akhirnya malah mengarah kepada Alzheimer, mengarah kepada lupa ingatan atau pikun, ya. Diri dari minuman keras tadi, yaitu yang dapat menyebabkan kita bisa pikun, ya. Tapi untuk mengatasi orang pikun juga bisa dengan parita. Saya pernah dulu, ya, itu nenek dari istri, itu waktu itu tinggal dengan dia itu tinggal dengan cucu, ya. Dia cucunya dari anak pertama itu ada 12, ya. Tapi agamanya lain, ya. Nah, begitu dia kadang-kadang dimandiin, dipakai diranjang, ya, karena memang yang pikun itu dipakein kain karet gitu, ya, jadi kayak ini. Tapi jadi akhirnya tuh semakin lama semakin pikun, semakin pokoknya diri makan, udah makan bilang belum, dan semuanya. Waktu saya lihat, saya bilang sama mertua saya, "Mah, kalau mama sayang sama emak, ya kita tarik aja." Kenapa? Lihat aja diperlakukan begitu. Mandi dia kadang-kadang kain itunya juga masih basah begitu kan, dingin itu, saya bilang gitu. Apa bisa ya, katanya. Bilang aja, saya bilang sama aku, bilang gini-gini. Akhirnya dikasih. Ya mungkin dia juga, anak-anaknya juga merawat asal-asalnya gitu kan. Dirawat terus ditarik gitu. Tiba-tiba dia kejang, mau gigil kedinginan, ya. Akhirnya saya ditelepon, "Nih emak nih kejang kedinginan," katanya. Saya datang, saya pegang ibu jarinya atau jempol kakinya. Kalau dia lagi kedinginan mau gigil gitu, saya pegang, saya baca parita dalam hati aja. Saya baca parita, udah tuh tidur pules, ya. Setiap itu pokoknya saya bacain parita, saya enggak jempol tangannya dan jempol kakinya, ya. Itu selalu tidur. Nah, ternyata setelah kurang lebih 10 hari tinggal bersama mertua saya itu, dia mulai membaik. Yang tadinya pikunnya parah gitu mulai membaik. Udah ingat sama ininya, cucu-cucunya semua ingat sama itu. Kadang-kadang jadi sampai akhirnya menjelang meninggal dunianya juga itu tenang sekali seperti tidur, ya. Orang pikun itu kalau misalnya kita biarkan semakin pikun, kasihan. Saat dia nimitanya muncul, yang ada itu yang buruk, ya. Makanya kita arahkan supaya dia betul-betul pada saat nimitanya muncul, dia itu betul-betul sadar, ya. Sehingga akan cepat sekali dia bisa terlahir di alam-alam bahagia. Kalau sedang pikun dia meninggal, jatuh dia ke alam bawah, ya. Itu makanya kalau seseorang dalam kondisi pikun atau ya orang gila lah contohnya, pasti dia akan jatuh ini ke alam-alam rendah, ya. Tidak lengah melaksanakan dhamma, ya. Makanya kita selalu berusaha untuk melaksanakan dhamma, ya. Itu adalah agar kita betul-betul sadar di dalam setiap kehidupan agar kita tidak jatuh, ya. Kita lanjut. Galauca niwatoca santu tidak akan nyuta kalena dhamma sawanang kata menggalamu dhamma. Memiliki rasa hormat, berendah hati, ya. Jadi kalau kita hormat kepada siapa saja datang ke wihara, ketemu yang lebih tua, ya kita harus hormat, ya. Hormat bukan jadi ya seperti tadi tata susila kita praktekkan, ya kita akan dihargai. Oh, ini anak siapa sih? Kok ramah ya? Kok anaknya baik ya? Itu orang tua akan menilai, ya. Kalau anak kita seperti itu, kita pun akan bangga, ya.
Nah, karena dia mempunyai rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah hati itu datang ke wihara, malu saya, gak ada yang kenal, ya, itu rendah diri. Ya, tapi kalau orang rendah hati, dengan siapa saja dia tidak sombong, dia tidak apa istilahnya, dia akan mengalah, dan bila mana dia mulai ada pertengkaran, mulai suara keras, dia akan tinggalkan. Ini rendah hati, orang yang baik, ya, orang yang selalu jujur dan rendah hati, tidak sombong, ya, itu juga akan ada di dalam parita kita, ya. Merasa puas dengan yang dimiliki. Jangan kita sudah apa yang kita miliki, sudah punya rumah, punya mobil, aduh saya pengen mobil yang bagus, yang mahal, saya pengen rumah saya yang bertingkat, yang halamannya luas dan sebagainya. Tapi kita nggak mampu. Akhirnya apa? Yang ada hanya kecewa, yang ada hanya rasa iri hati. Itu jangan, ya. Terimalah apa yang kita miliki, apa itu, dengan kita berpuas diri, kita akan menjadi orang-orang yang tenang di dalam kehidupan ini, ya. Ingat budi orang lain. Kalau saat kita sudah dapat bantuan, dapat apa yang pernah ditolong, ya, walaupun kecil, jangan kita lupakan. Ingat budi orang lain itu, istilahnya orang-orang yang tahu terima kasih, bukan yang setelah itu apa dia bantunya saya sedikit kok, kenapa harus, ya. Nah, pokoknya apapun bentuknya, ya, siapapun apa pernah menolong kita atau tidak, ya, kita harus tetap berterima kasih kepada siapapun juga, dan kita bersyukurlah bahwa kita hidup ini dengan kondisi tubuh yang sehat, normal, dan semuanya itu adalah berkah, ya. Dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Pada saat kita ada waktu, kita datang ke wihara, kita belajar dhamma, kita mempraktekkannya, itu adalah merupakan suatu berkah yang luar biasa, ya. Jadi setelah kita tahu, kita praktekkan. Jangan kita malah setelah tahu, saya udah tahu itu, tapi dijalanin enggak gitu, ya. Ya, lanjut. Kantika sawaca sata samana nancada sanang kalena dhamma sakaca tamanggalam utamang. Sabar, ya. Sabar adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Tekun bukan berarti misalnya sabar itu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu bodoh namanya. Bukan seperti itu, ya. Tapi sabar, yaitu kita belajar praktek, kita mempraktekkan sampai betul-betul sukses. Itulah sabar, ya. Kanti paramang tapo, titika, ya. Mudah dinasehati. Jadi bila mana kita salah, jangan kita sombong, jangan kita merasa kita tahu segalanya, ya. Tapi kalau misalnya ada begitu kita dinasehati, kita analisa, benar enggak nih? Oh ya, ternyata apa yang dia bicarakan itu benar. Terima. Kecuali kalau memang dia setelah nasihati ternyata salah, ya nggak usah marah, kita biarkan saja. Yang penting kita jangan ikut dengan nasihat yang salah, ya. Mengunjungi para petapa. Misalnya kalau dulu kan itu di gua-gua, di hutan-hutan, para biku itu tinggalnya kan di apalagi biku-biku hutan, ya. Biku dutangga itu kalau sekarang ini kan biku-biku adanya di wihara-wihara. Nah, kita tidak susah, tidak sulit. Beda dengan pada waktu saya mulai mengenal dhamma, biku itu mungkin setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali nggak ada biku di Tangerang, nggak ada, ya. Sekarang aja biku yang banyak karena memang Tangerang ini adalah basis umat Buddha yang sangat besar dibanding dengan provinsi lain, ya. Makanya begitu kita sekarang sudah menjadi umat Buddha, ya, kita praktekkan. Jadi biku-biku yang sekarang ini sudah begitu banyak di Tangerang dan selalu ada di beberapa wihara itu yang memang biku yang siap menasihati kita dan standby, ya. Beda dengan pada waktu itu sangat sulit untuk mencari biku, ya. Dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi pada saat kita memang sudah kita ngerti, sudah paham, terus ada yang belum mengerti, kita bahas, kita sharing. Bagaimana saya punya ini, saya nggak paham, saya nggak ngerti ini begini. Nah, kita mungkin dari orang-orang yang datang itu ada yang bisa memberikan pencerahan, ada yang bisa memberikan arahan kepada kita, ya. Kita lanjut.
tapoca brahmacharyanca Arya Satya Dasana Nibbana Satipitiyata Eta Manggalamu Tamang, bersemangat dalam mengikis kilesa, ya. Kilesa adalah kekotoran batin yang masih kasar, ya. Jadi bila mana kita ada kilesa, ada kekotoran batin kita, jangan kita akhirnya malah biarinlah itu sudah sifat saya, sudah karakter saya. Dinasehati orang, enggak, ini sudah sifat saya. Itu berarti orang yang bodoh, yang kilesanya kuat, ya. Jadi kekotoran batinnya itu istilahnya sulit untuk dikikis, ya. Tapi kalau orang yang mudah dinasehati, begitu dia tahu, sadar itu salah, dia akan menerima, ya. Jadi bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, ya. Misalnya kita sebagai perumah tangga ikutlah Pak Baja Samanera, apakah berapa tahun sekali, ya. Saya waktu itu pernah ikut Pak Baja Samanera di Bali, waktu itu dengan Romo Singsing, suaminya Ibu Lina waktu itu pada tahun 2001 kalau nggak salah, ya. Nah, itu gabungan antara tokoh-tokoh agama dari Tangerang dengan Bali, ya. Itu ada 38 orang. Jadi kalau misalnya kita ada kesempatan, itu adalah merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa, yang mana tadinya kita memang tidak tahu bagaimana kehidupan sebagai rohaniwan. Begitu kita menjadi Pak Baja, ikut Pak Baja, cuci sarung bantal sendiri, habis makan kita cuci tempat makan kita sendiri, semuanya itu kita tidak ada yang melayani kita harus melayani diri sendiri. Itulah, jadi kita lebih bijak, ya. Jadi kita menghormati istri kita, ternyata dia itu sudah sangat capek, ya, sangat capek untuk mengurus rumah tangga, anak-anak, dan bahkan kalau sekarang harus kerja. Itu jadi kita lebih sadar, ternyata memang istri itu lebih capek dari kita. Pekerjaannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu tidak pernah ada habisnya. Itulah, ya. Jadi kita istilahnya bila mana kita tahu, ya, kita akan berusaha untuk membantu di dalam membina rumah tangga ini, saling bantu membantu, ya. Menembus 4 kebenaran mulia untuk mencapai nibbana, ya. Jadi kalau misalnya menembus itu bukan saya sudah mengerti nih, saya sudah tahu, tapi dia berhenti di situ. Tapi kalau yang namanya menembus, begitu dijelaskan tentang hukum kama. Hukum kama misalnya mengenai Dita Dhamma Wedaniya kama, dia langsung melihat tuh, ternyata inilah hasil dari kama, ya. Para Wedaniya kama, seperti ini. Jadi dia melihat, menembus itu. Jadi melihat kejadian setiap dhamma itu dibabarkan, dia melihat. Itulah menembus. Tapi kalau kita mengerti, ya mengerti kan hanya sebatas pemahaman pikiran kita saja. Beda dengan kita menembus, melihat kejadian yang sebenarnya, ya. Dan mencapai nibbana itu adalah memang tujuan dari setiap orang, setiap umat Buddha, bagaimana untuk mencapai kebebasan, yaitu dikenal dengan nibbana, ya. Selanjutnya Putasa lokadamehi citang liasan akan mati asokang wirajang emang etang manggalamu tamang. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, ya, batin tak tergoyahkan, tiada sedih tanpa noda dan penuh damai, itulah berkah utama. Jadi kalau misalnya kita sudah betul-betul bisa memahami tentang berkah utama dan mengerti tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya, maka yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, ya, toh para biku itu orang-orang yang berusaha untuk mengikis kilesa, menghindarkan hal-hal yang tujuannya itu adalah untuk mengurangi hal-hal yang buruk, ya. Itu adalah agar dia ini betul-betul batinnya tenang, ya. Batinnya itu tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dia itu kok tidak hormat saya, ya. Dia itu kenapa dia menghormati ke dia, ya. Itu tidak peduli yang begitu, ya. Jadi dia mau menghormat mau enggak, yang penting inilah praktek dhamma. Dia mau menghormat saya mau enggak, ya itu urusan dia, bukan urusan saya, ya. Itulah dhamma. Jadi jangan istilahnya suka iri, dia dihormat kita enggak, tapi akhirnya malah, ya, yang ada yang kecewa kita sendiri, ya.
tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Makanya ajaran Sang Buddha, kalau misalnya dia Sang Buddha hanya memberikan petunjuk dan jalan kepada para umat Buddha, ya. Dewa itu hanya adalah merupakan orang-orang umat Buddha yang telah mencapai istilahnya di alam-alam surgawi, di alam surgati, ya. Mereka juga ada yang sudah mencapai kesucian, ada yang belum juga banyak, ya. Tapi mereka tetap melaksanakan dhamma, tetap mempraktekkan dhamma, berbeda dengan manusia, ya. Nah, para dewa ini juga sangat mendukung dan makanya begitu penjelasan dari Sang Buddha mengenai berkautama ini, itu para dewa itu dari sorga Tawatimsa, ya, Tusita, semuanya itu bergetar, ya. Oh, ternyata ini adalah merupakan berkah yang luar biasa, ya. Karena Sang Buddha itu adalah guru dewa, Brahma dan manusia. Jadi makhluk-makhluk suci itu adalah berguru kepada Sang Buddha. Jadi kadang-kadang Sang Buddha itu adalah bukan guru sekedar guru, tapi beliau adalah orang yang sudah mencapai penerangan agung yang patut kita selalu puja dan hormati, ya. Ya, lanjut yang terakhir. Kita bisa nikat wana sabatama para cita sabata sotingga ganti tantesa menggalam utamangti, ya. Jadi setelah melaksanakan hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun. Kalau kita sudah mempraktekkan dhamma ini, ya, kita kemanapun kita aman, berjalan kemana saja kita akan aman, ya. Makanya kalau kita sebagai dhamma duta, kita ke pelosok-pelosok. Saya dulu sampai ke mau kemana itu jauh malam, sampai ke Serang, Labuan, sampai ke Tanjung Kait. Pernah waktu pulang dari Tanjung Kait dari ceramah di Tri Dharma Carya, itu udah gelap, habis hujan, ya. Itu saya pakai mobil, tiba-tiba ban belakang saya kempes, ya. Udah gelap di tengah sawah lagi. Itu untung waktu itu memang kebetulan saya ajak istri sama anak-anak ikut, ya. Udah pas didongkrak mebes, itu lagi pindahin lagi, mebes lagi, waduh, sampai berulang-ulang, ya. Tapi akhirnya bisa. Dan coba saja di tengah sawah, kalau misalnya kita berpikiran negatif saja, waduh, kalau dirampok bagaimana, kalau misalnya ditodong bagaimana, ya. Nah, itu karena kita memang berjalan di rel yang kebenaran, berbuat kebajikan, kita tidak pernah takut, ya. Pasti kita ada dewa-dewa melindungi kita. Jangan kita merasa, wah, nanti bagaimana, pasti aman, ya. Itu makanya di dalam Manggala Sutta itu merupakan jaminan bahwa kita kemana saja kalau kita berbuat kebajikan, kita pasti aman, ya. Jangan kita merasa takut atau apapun juga. Yang penting ini adalah kebenaran yang berkah utama yang akan selalu melindungi kita. Kebajikan pada saat kita tidur, pada saat kita bekerja, pada saat kita berjalan di mana saja. Bukannya makhluk adik kuasa yang melindungi kita, tapi kebajikan kita sendiri itulah yang melindungi kita. Bukan misalnya sesuatu yang sangat itu dia yang melindungi kita, selalu membantu kita. Berapa banyak manusia yang mau ditolong, jutaan, ratusan juta, miliaran, ya. Itu semuanya kebajikan kita sendirilah sebenarnya yang menolong kita, membantu kita, ya. Ini adalah berkah utama yang sangat-sangat dipuja oleh para dewa. Ya, sudah jam 12 kurang 10, ya. Cukup ya? Ya, cukup ya. Ya, jadi saya kira mungkin cukup sekian, ya, karena ada suatu kisah juga saya nggak akan saya ceritain. Itu adalah merupakan satu tambahan saja. Jadi makanya ini adalah berkah utama yang patut kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Ajarkanlah kepada anak-anak kita mutiara yang indah ini, permata yang bagus dan sangat mulia ini, agar mereka itu, anak-anak kita ini betul-betul mempunyai mutiara, mempunyai permata yang tidak akan hilang, yang tidak akan bisa dicuri oleh siapapun juga, yang akan membawa kita pada kebebasan di dalam kehidupan berikutnya, ya. Terima kasih. Swastihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Sadhu Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Iya lupa, nggak ada yang mau tanyakan ya?